Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ko Francisca Papan. Saya dari kelas 12 PS2. Saya di sini akan membahas tentang jurnal penyelesaian dan kertas kerja. Sebelum saya menjelaskannya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Baiklah, saya akan memulainya. Silakan menyaksikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan jurnal penyelesaian dan kertas kerja. Pertama-tama saya akan menjelaskan jurnal penyelesaian. Apa sih jurnal penyelesaian itu? Pengertian jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian adalah proses penyelesaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode tertentu. Berikutnya saya akan membahas tentang ayat jurnal penyelesaian. Ayat jurnal penyelesaian. Ayat jurnal penyelesaian adalah jurnal yang dibahas dalam periode pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi jurnal penyelesaian. Fungsi jurnal penyelesaian berdasarkan informasi di atas sebagai berikut. Pertama, agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Ketiga, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Yang keempat, agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan jurnal penyelesaian. Tujuan jurnal penyelesaian. Untuk memahami lebih lanjut, maka berikut akan kita bahas apa saja yang menjadi tujuan dari sebuah jurnal ini. Yakni yang pertama, untuk bisa memastikan adanya mixed accord. Mixed accord ini sendiri adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun-akun seperti ini ada dua jenis, yakni akun nominal dan akun real. Kedua, agar diakhiri dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Ketiga, untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi kita bisa menemukan jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Ketiga, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Kelima, menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditampilkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas yang kedua, itu tentang kertas kerja. Apa sih itu kertas kerja? Kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyelesaian, serta penggolongan akun besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi kertas kerja. Apa saja fungsi dari kertas kerja? Fungsi kertas kerja adalah sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan menyusun kertas kerja. Tujuan menyusun kertas kerja. Setelah memahami dari fungsi kertas kerja, berikutnya adalah tentang apa saja tujuan dari menyusun kertas kerja ini. Penyusunan kertas kerja ini memiliki tujuan sebagai berikut. Ada tiga hal. Yang A, membantu atau mempermudah dalam proses menyusun laporan keuangan. Yang B, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin atau dapat terjadi selama proses menyusun jurnal penyelesaian. Ketiga, memeriksa terhadap ketepatan perhitungan yang dilakukan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun kertas kerja. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Membuat kertas kerja yang terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyelesaian, neraca, dan lain-lain. Yang kedua, mengisi kolom neraca
saldo yang didapat dari akun-akun besar, dari akun-akun buku besar. Yang ketiga, mengisi ayat jurnal penyelesaian. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang bentuk kertas kerja. Bentuk kertas kerja pada umumnya ada beberapa bentuk kertas kerja yang dapat digunakan tergantung pada kebutuhan kerjakan dari masing-masing perusahaan. Berikut beberapa bentuk kertas kerja: berbentuk 10 kolom, 8 kolom, dan 12 kolom. Bisa kita saksikan seperti di gambar di atas. Baiklah, saya akan menunjukkan gambar-gambar suatu kertas kerja. Baik, di sini ada gambar-gambar contoh kertas kerja. Silakan dilihat dan cermati gambar berikut. Baiklah, dari video saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan.